Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya menyapa kembali setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus diingatkan masih ada Tuhan. Berarti masih ada mujizat dalam kehidupan kita. Biarlah tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita terus dibaharui, kita terus didewasakan, kita terus dididik dalam terang firman Tuhan. Dan tergenapi firman Tuhan bahwa setiap firman yang disampaikan buat setiap kita terus membersihkan hati nurani kita, sehingga pada akhirnya kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengikuti program Bible and Coffee ini, mari siapkan hati kita karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur tak henti-hentinya kami menyadari bahwa kami perlu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dari Tuhan datang pertolongan kami, dari Tuhan datang kasih karunia dan kemurahan-Mu ada atas kami. Kami perlu firman-Mu, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Mazmur pasal yang ke-87. Saya membacakan di ayat yang pertama dari Mazmur 87 ini. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suka tidak suka, terima atau tidak terima, ya kan, kita harus menyadari hal ini, bahwa segala sesuatu itu dibangun oleh Tuhan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta, bisnis ini saya yang bangun. Sebagian lagi berkata, saya yang berusaha untuk mengadakan pendamaian pendeta terhadap suami saya, terhadap istri saya. Ini saya yang membangun rumah tangga saya. Keadaan saat ini semua karena saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan sadar bahwa segala sesuatu itu dibangun oleh Tuhan, dibangunkannya oleh Tuhan. Bahkan pemazmur juga dalam Mazmur 127 mengatakan ayat yang pertama, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi yang mendirikan segala sesuatu, bahkan yang memiliki bumi beserta isinya, itu kepunyaan Tuhan. Hari ini saya mau mengajak setiap kita dimanapun saudara berada. Mungkin hari-hari engkau sedang terpuruk. Mungkin hari-hari ini engkau sedang hancur. Hidupmu, usahamu, rumah tanggamu sedang tertidur, sedang remuk, sedang redam, sedang terpuruk. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan yang membangunkan segala sesuatu yang tertidur. Tuhan membangunkan segala sesuatu yang mati. Tuhan membangkitkannya. Karena segala sesuatu ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu itu dibangunkan oleh Tuhan, oleh karena kasih setianya, oleh karena kemurahannya, maka yang harus kita sadari dan kita ingat dalam kehidupan kita, jangan sombong. Pertama, jangan sombong. Jangan pernah kau menyombongkan apapun, karena segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki itu dibangun oleh Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memampukan kita dengan tubuh yang sehat sehingga kita bisa kerja, kita bisa berusaha, kita bisa bisnis, kita bisa menjalin rekanan-rekanan. Tuhan yang kirimkan segala sesuatunya dan kita yang mengerjakannya. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangunnya, kita nggak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya sadari hal ini saudaraku, sehingga tidak ada orang-orang yang menjadi congkak, sombong, dan akhirnya pandang rendah orang lain. Sampai kita lupa bahwa kita pun manusia sama diciptakan oleh Tuhan.
Jadi yang pertama, karena kita menyadari segala sesuatu dibangunkan oleh Tuhan, Tuhan yang membangunnya, Tuhan yang mendirikannya, Tuhan yang membangkitkan segala sesuatu yang terpuruk, yang mati. Maka yang pertama, jangan pernah sombong ketika engkau dipercayakan segala sesuatu, mungkin melebihi orang-orang yang ada sekelilingmu. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Itu yang tadi saya bilang, kalau hari-hari ini keadaanmu sedang terpuruk, rumah tanggamu sedang hancur, keluargamu sedang berantakan, bahkan usahamu, bisnismu, kesehatanmu sedang terpuruk, sedang remuk redam, sedang hampir-hampir mati. Hari ini datang sama Tuhan. Dia yang sanggup membangunkan segala sesuatu. Dia yang sanggup mendirikan apa yang tidak bisa didirikan oleh manusia. Dia yang bisa membangkitkan segala sesuatu yang mati. Bahkan tahukah saudara, hidup kita itu pun sesuai dengan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Apa yang terjadi? Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita pun tadinya cuma apa? Hamparan debu dan tanah. Tuhan menciptakan debu dan tanah itu, membentuknya dan menghirupkan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Maka kita menjadi manusia, menjadi makhluk yang hidup. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara mendengarkan renungan singkat dalam program Bible and Coffee ini. Bukan suatu kebetulan. Mungkin ada di antara kita yang sedang terpuruk dan gak bisa lagi bangkit. Ingat, engkau masih punya Tuhan yang sanggup membangkitkan apa yang terpuruk dalam hidupmu hari ini. Engkau masih punya Tuhan yang sanggup membangunkan sesuatu yang engkau pikir sudah tidak lagi bisa dirangkai, yang sudah tidak bisa lagi dibangunkan dalam kehidupanmu. Hari ini kita mau sadari hal ini, saudaraku. Dimanapun engkau berada, ingat, engkau masih punya Tuhan Yesus. Engkau masih akan melihat mujizat. Karena apa yang dikatakan Tuhan bangkit, dia akan bangkit. Apa yang dikatakan Tuhan bangun, dan dia akan terbangun. Apa yang dikatakan Tuhan maju, dia akan maju. Sekarang bagian kita adalah percaya dan kerjakan apa yang menjadi bisa kita kerjakan. Jangan sombong akan segala sesuatu, karena segala sesuatu itu dibangkitkan, dibangunkan, diangkat, dihidupkan oleh Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyerah, karena setiap kali keadaanmu terpuruk, tertidur, dan remuk redam, bahkan hampir-hampir mati, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghidupkan apa yang tidak mungkin bagimu untuk hidup. Tuhan akan membangkitkan apa yang tidak mungkin untuk bangkit dalam kehidupanmu, karena dia Tuhan pemberi kehidupan bagi kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Oh, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Engkau yang menghidupkan apa yang mati. Engkau membangkitkan apa yang sudah terpuruk. Engkau yang membangunkan apa yang selama ini sedang tertidur. Tapi hari ini kami bersyukur, karena bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang membangunkan segala sesuatu yang tidak bisa kami bangunkan. Engkau yang membangkitkan segala sesuatu yang tidak bisa kami bangkitkan. Sehingga dengan kata lain, hari ini kami dikuatkan. Karena itu kami mau percaya di dalam nama Yesus selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat, selalu ada kuasa yang membangkitkan, membangunkan, meneguhkan, dan kuasa itu berasal daripada Allah. Allah berdoa ya Tuhan, biar firman termaterai dalam kehidupan kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Allah berdoa buat yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bahkan Allah berdoa buat setiap mereka ya Tuhan yang hari ini sedang mengalami kesusahan, biar Allah menghiburkan setiap mereka yang hari-hari sedang terpuruk. Allah bangkitkan, dan hidup mereka melihat kuasa dan kemuliaan Allah dinyatakan bagi mereka. Hamba-Mu berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.